Ada satu eksperimen paling terkenal dan menarik sepanjang masa. Sebuah eksperimen psikologi yang diberi nama Eksperimen Penjara Stanford. Memberikan wawasan kepada kita kisah yang menggoda tentang batas-batas sifat manusia. Penelitian yang dipimpin oleh Profesor Zimbardo ini merekrut mahasiswa Stanford menggunakan iklan surat kabar lokal. 24 mahasiswa disaring dengan cermat dan secara acak dimasukkan ke dalam kelompok tahanan dan kelompok sipir atau penjaga. 12 orang menjadi sipir dan 12 sisanya menjadi tahanan. Penelitian dimulai pada tanggal 15 Agustus 1971 di ruang bawah tanah Jordan Hall. Eksperimen penjara Stanford ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana situasi berpengaruh terhadap perubahan perilaku manusia, bagaimana efek psikologis dari seseorang yang diberikan kekuasaan, dan tentang ketidakberdayaan di lingkungan penjara. Apakah para tahanan mampu beradaptasi dalam situasi yang relatif tidak berdaya itu? Di lorong bawah tanah Universitas Stanford, sebuah eksperimen dirancang. Simulasi penjara dijadikan serealistis mungkin. Suasananya, benda-bendanya, dan instrumen pendukung lainnya dibuat semirip mungkin dengan penjara sungguhan. Secara kronologis, dirancang dengan detail juga. Dari alur penangkapan, pemborgolan, rantai, bahkan baju tahanan bernomor. Kemudian, para tahanan ditutup matanya menggunakan kain hitam. Para sipir juga dilengkapi dengan seragam, tongkat, sepatu, dan kacamata hitam untuk menghindari kontak mata. Semua itu ditujukan demi meresapkan peran mereka ke dalam diri mereka sendiri. Suasana awal masih nampak canggung. Peran belum merasuk. Semuanya nampak datar dan biasa. Hari-hari pertama itu masih terasa aneh. Para tahanan merasa asing dengan baju tahanan, juga dengan segala aturan yang mengekang mereka. Sementara, para sipir masih mencari landasan mental dalam kekuasaan baru mereka. Para sipir diberikan peran dan kekuasaan untuk menjaga ketertiban di penjara. Meski mereka tidak menerima pelatihan khusus tentang bagaimana menjadi penjaga, namun mereka diberi beberapa instruksi dasar. Tugas utama mereka adalah menjaga ketertiban dan keamanan penjara. Mereka diizinkan menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, terkecuali menggunakan kekerasan fisik. Para sipir diberikan wewenang untuk membuat aturan sendiri di dalam penjara, dan mereka bertanggung jawab untuk memastikan para tahanan mematuhinya. Kemudian, mereka akan mengawasi semua aktivitas tahanan dan memastikan tidak ada pelanggaran aturan. Jika ada narapidana yang melanggar aturan, para sipir berhak memberikan hukuman yang dianggap sesuai. Pada mulanya ini hanyalah peran, namun tanpa disadari, batas antara peran dan kenyataan mulai memudar. Imajinasi dan realitas kabur, memicu transformasi psikologis yang sungguh mengerikan. Sejurus kemudian, ada ketidakpastian yang mulai menghinggapi para pelaku eksperimen, seolah setiap orang sedang beradaptasi dengan skenario yang belum sepenuhnya mereka pahami. Diam-diam, di balik kecanggungan itu, seiring waktu berjalan, benih-benih perilaku buruk mulai menggoda para sipir. Sisi gelap kekuasaan mulai merasuki mereka. Dinamika berubah, menunjukkan pergerakan sikap yang signifikan. Kekuasaan yang tak terkendali mulai diperagakan sebagian sipir. Mereka menjadi semakin otoriter, agresif, dan bahkan sadis dalam memperlakukan para tahanan. Mereka mulai menciptakan aturan yang tidak masuk akal dan merendahkan. Bahkan, melarang para tahanan mengucapkan satu patah kata pun, memberikan hukuman yang tidak proporsional dan sesuka hati, merampas hak-hak dasar tahanan, seperti hak untuk tidur, makan, atau menggunakan toilet, bahkan melakukan pelecehan verbal dan psikologis. Mereka sering menghina, mengancam, dan mempermalukan para tahanan. Para sipir menggunakan taktik seperti membangunkan tahanan secara paksa dan secara tiba-tiba. Waktu mereka tertidur di tengah malam hanya untuk melakukan penghitungan jumlah tahanan. Bahkan saat dini hari, saat di luar pantauan para ilmuwan, para tahanan disuruh untuk membersihkan toilet dengan tangan kosong. Semua itu benar-benar menciptakan suasana yang menakutkan dan penuh tekanan. Di tengah kegelapan kekuasaan ini, muncul pertanyaan mendasar. Akankah empati dan kemanusiaan mampu bertahan di tangan kekuasaan? Sementara para sipir sudah mengidentifikasi diri mereka dengan peran yang baru. Sudah nampak
degradasi empati terhadap para tahanan. Perilaku para sipir ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dan peran sosial ternyata dapat dengan cepat mengubah sikap dan perilaku individu. Bahkan pada orang-orang yang sebelumnya dianggap normal dan sehat secara psikologis. Pada beberapa hari awal, sudah 2 mahasiswa yang berperan sebagai tahanan keluar dari penelitian karena tekanan mental dan emosional yang ada di sana. Dari situ, kita mengamati bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan benar-benar dapat membutakan hati dan mengikis nilai-nilai luhur. Akhirnya, 21 Agustus 1971, penelitian ini harus diakhiri sebelum waktunya, yang awalnya direncanakan selama 14 hari, harus dihentikan di hari ke-6. Penghentian itu terjadi karena 2 alasan. Pertama, karena perilaku yang tak terkendali dari para sipir dan semakin meningkatnya kebrutalan dan kekejaman. Begitu juga tekanan emosional yang dialami oleh para tahanan, yang sudah mencapai ambang batasnya. Para penjaga semakin menunjukkan reaksi dan perilaku ekstrim. Kebosanan telah mendorong mereka untuk melakukan penyiksaan yang semakin merendahkan martabat yang melecehkan para tahanan. Alasan kedua, Christina Marslah yang merupakan kekasih dari Zimbardo dan seorang PhD Stanford yang ditetangkan untuk melakukan wawancara dengan para penjaga dan tahanan, merasa sangat keberatan ketika ia melihat para tahanan digiring ke toilet. Dengan kantong-kantong menutupi kepala mereka, kaki-kaki dirantai bersama-sama, tangan-tangan saling berpegangan di bahu. Dengan dipenuhi amarah, Christina berkata, "Sungguh mengerikan apa yang kalian lakukan kepada anak-anak ini. Dari 50 atau lebih orang luar yang telah melihat penjara ini, hanya Christina lah yang mempertanyakan moralitas penelitian ini. Dan setelah ia mempertanyakan dengan perasaan tak tega itu, penelitian tersebut diakhiri. Jadi, setelah hanya 6 hari, simulasi penjara 2 minggu yang direncanakan itu dihentikan lebih awal. Eksperimen penjara Stanford meninggalkan pelajaran yang mendalam bagi perkembangan pemahaman tentang psikologi. Para peneliti dalam kesimpulan mereka menyatakan bahwa orang-orang yang tidak bersalah yang dilemparkan ke dalam situasi di mana mereka memiliki kekuasaan atas orang lain akan mulai menyalahgunakan kekuasaan itu. Dan orang-orang yang ditempatkan dalam situasi di mana mereka relatif tidak berdaya akan terdorong untuk tunduk dan tertekan. Salah satu kesimpulan mereka adalah seseorang yang memiliki kekuasaan itu bisa memberikan pembelaan di kepalanya sendiri untuk sewenang-wenang, meski mereka mengerti apa yang sebaiknya atau tidak sebaiknya mereka lakukan. Dan kita mengetahui dari kisah ini, lingkungan sangat berpengaruh pada karakter seseorang dan bagaimana ia bersikap dan menyikapi